wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya, jamaah Masjid Jami Animah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jemaah Masjid Jami Animah yang dimuliakan Allah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita kajian kali ini dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tingkatan iman hamba-hamba Allah bermacam-macam. Ada orang yang kondisi keimanannya rawan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sekalian. Jangan sampai kita dan keluarga kita dan siapa saja yang kita cintai, dan alhamdulillah pembawaan kita ini orang-orang yang beriman, cinta kepada umat manusia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik beliau yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak ada gambaran tentang cinta, perhatian yang sedahsyat yang Allah gambarkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Umat dalam maknanya yang utuh, bukan saja orang-orang yang beriman, tetapi kepada seluruh umat manusia yang kepada mereka beliau ditugaskan sebagai nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang rawan kondisi keimanannya. Kita bisa membaca itu di surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin. Di antara umat manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala atas tepi atau di tepi. Ala harfin, di tepi. Tepi apa ya? Tepi keimanan boleh jadi, tepi jurang artinya tidak aman.
Orang yang berada di tepi itu tidak aman. Kita kalau berkendaraan, berjalan di tepi, artinya kesempatan untuk menjaga kondisi kendaraan kita pun rawan. Apalagi di tepi jurang. Di sebelah kita, sebelah kiri ada gunung, sebelah kanan ada jurang. Maka harus betul-betul hati-hati dalam kondisi yang rawan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya. Fa in asabahu khairun itma'anna. Jika dia mendapatkan kebaikan menurut dia, apa itu kebaikan menurut kita umat manusia ini? Hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kecukupan, atau boleh jadi lebih daripada cukup. Maka pada saat itu dia merasa damai, itma'anna bih. Dia merasa damai dengan apa? Rasa damai dengan kondisi kehidupannya, rasa damai dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu rawan rupanya. Rasa damai itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman. Maka kita ini memperjuangkan iman kita untuk dapat menikmati iman itu sendiri. Halawatul iman, di mana Allah dan Rasulnya lebih tercinta oleh kita dari segala-galanya. Tautan hati kita, harapan kita, tempat kita bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah merasa aman kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dia merasa damai dalam hidup ini dengan apa? Dengan apa-apa yang dia anggap itu baik. Allah menggunakan kata-kata khair. Kemudian jika dia mengalami sesuatu yang bertentangan dengan itu, wa in asabathu fitnatun, jika fitnah melanda dia, inqalaba ala wajhi, maka dia surut ke belakang. Inqalaba ala wajhi, dia menjadi terbalik. Wajahnya dijadikan kaki oleh dia. Wajahnya itu kehormatan manusia, gambaran daripada identitas manusia. Itu dijadikan sebagai kakinya ke atas. Artinya apa? Hidupnya sudah tidak normal. Cara berfikirnya tidak rasional. Maka jika orang itu lupa kepada Allah, nasullah fa ansahum anfusahum. Jika seseorang itu lupa kepada Allah, maka Allah membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Lupa. Boleh jadi pada saat itu dia merasa dia sangat cerdas, sangat berpendidikan. Boleh jadi sebagian orang juga tertipu dari penampilannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan inqalaba ala wajhi. Terbalik dia. Wajahnya dijadikan kaki oleh dia. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan satu gambaran yang sangat sangat retorik ya. Gambarannya sangat dalam ya. Khasirat dunia wal akhirah. Dia kehilangan dunia dan akhirat. Kehilangan dunia lebih dahulu sebelum kehilangan akhirat. Wazalika huwal khusranul mubin. Dan itu adalah kerugian yang sangat nyata dan sangat jelas. Allah ingin kita menyaksikan kejelasan itu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan apa yang dia anggap baik,
Apa yang dia anggap baik itu adalah sesuatu yang membuat dia sejahtera dalam hidup ini. Apa yang dia mau, apa yang diperlukan oleh keluarganya atau oleh orang-orang yang mendapat perhatian khusus darinya, dia tenang dan damai, dia tentram. Makan minum tersedia, alhamdulillah. Dia sehat, dia jauh dari mara bahaya. Bagi dia, itulah yang mendamaikan hatinya, mendambakan hati kita. Kita bertanya, apakah memang kita begitu? Atau kita damai dengan Islam? Kita damai dengan Allah dan Rasulnya? Kita damai dengan iman? Tetapi kalau dia itu mendapatkan fitnah, perhatikan, kata-kata khair, kata-kata kebaikan, lawannya apa? Keburukan. Ternyata Allah tidak menyatakan jika dia mendapat keburukan, tidak. Dia mendapat fitnah. Hidup ini semuanya fitnah. Baik ataupun buruk menurut kita dalam hidup ini, itu fitnah. Itu fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Ujian yang berat. Allah tidak mengatakan kalau dia mengalami hal-hal yang buruk, tidak. Mengalami fitnah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Kita memahami kata-kata fitnah itu banyak yang keliru di antara kita. Kita kalau fitnah itu omongan jelek tentang kita, ya, atau informasi-informasi yang tidak benar menurut kita, yang merugikan kita, kita bilang itu fitnah. Padahal fitnah bukan itu saja. Hidup ini semuanya senang dan susah, ya, duka dan gembira, itu semuanya merupakan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semurni apakah kita sebagai manusia? Hubungan kita dengan Allah murni atau tidak murni? Demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Inqalaba ala wajhi. Jika tadinya dia solat, ketika dia mendapat ujian, dia bisa tinggalkan solat. Dia bisa marah-marah sama Allah. Dia bisa menyalahkan orang lain semuanya kecuali dirinya sendiri. Itu inqalaba ala wajhih, khasirad dunya wal akhirah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kekayaan yang ada di tangan kamu, yang kamu miliki, dan anak-anak yang kamu banggakan, yang kamu bergembira dengan kesuksesan mereka, Allah menyatakan itu fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan Allah menyediakan untuk kamu anugerah yang sangat besar di sisinya, yang tidak akan muncul kecuali nanti sebentar lagi dalam kehidupan duniawi kamu dan di kehidupan akhirat. Wa annallaha, dan sungguh di sisi Allah ada anugerah yang besar, agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini semuanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap jiwa sudah merasakan kematian, tapi dia tidak sadar. Za'iqah bukan akan merasakan. Setiap jiwa itu, ya, dalam keadaan ini, kalau terjemahnya letterlek, za'iqah. So, dari kata-kata zaka yadzuku, merasa. Zaka. Ini bukan zaka. Dia sudah merasakan. Proses kematian bisa terjadi dalam diri kita. Ada sel-sel tubuh kita ini yang sudah mati, ada yang baru lahir. Itu terjalan. Proses kematian itu terjadi pada diri manusia.
tapi dia tidak merasakan. Kenapa? Kurang sensitif. Kurang. Allah menyatakan demikian, wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami uji kamu dengan baik dan buruk menurut kamu. Tidak ada yang diujikan Allah kecuali baik. Tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala kecuali baik. Jadi manusia itu pertama kali itu dia harus, setelah dia tahu Allah yang Maha Esa, tidak ada makhluk yang tidak tahu Allah, tidak ada. Allah ketika menciptakan kita ini, makhluk itu sudah distempel oleh Allah di tubuh kita, di jasad kita, di tulang kita, di daging kita, di seluruh anggota tubuh kita itu ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Semua manusia tahu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak tahu Allah. Kapan manusia itu dia ingat Allah? Ketika dia sendirian. Manusia tidak mau sendirian, dan Allah tidak pernah membiarkan dia sendirian. Ketika dia sendirian itu dia ingin sesuatu yang lain bersama dia. Itu sifat manusia, khususnya manusia ya. Pembawaannya itu begitu. Di dalam gua yang sunyi sepi, dia tidak pernah merasa sendirian. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia belum kenal Allah. Islam yang memperkenalkan kita Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang berbicara tentang Allah. Allah berbicara tentang dirinya. Apa hubungannya Allah dengan kita sekalian? Itu namanya ma'rifatullah. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang beliau pesan kepada sahabat-sahabat beliau yang beliau kirim untuk menyampaikan Islam. Kamu akan berjumpa di sana dengan orang-orang yang tahu Allah. Tahu, ya'lam. Ya'lam apa? Dia tahu la ilaha illallah. Tetapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengenal nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iza arafullaha, jika mereka sudah tahu Allah, katakan ada solat 5 waktu. Jadi solat ini posisinya sesudah ma'rifatullah. Tetapi anak-anak kita yang lahir dalam iman dan Islam, kita didik solat dari umur 10 tahun. Sudah kita serius kepadanya. Umur 7 tahun sudah kita suruh dia solat. Itu hadis Nabi. Kerana solat itu satu kebiasaan bagi masyarakat Islam. Biar dia bersama kamu, otomatik dia akan ikut kita, anak-anak kita. Tapi anak-anak kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berdakwah kepada orang lain, kepada orang-orang yang bersama kita dari kecil dia. Dia sudah tahu kebiasaan seorang muslim, tetapi dia belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih kenal ibunya ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Lebih kenal ayahnya ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanyakan kepadanya dari mana kau dapat ini semuanya, dia pasti mengatakan ini dari ibu, ini dari ayah. Sudah harus kita kenalkan dia Allah. Samillah ya ghulam. Ketika makan Rasulullah kata apa? Sebut nama Allah. Memang sebut nama Allah maknanya apa? Tidak diarahkan oleh Islam untuk dia kenal siapa ini Allah. Dia harus tahu bahawa makanan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha bapaknya, bukan. Samillah. Qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa khudh fima yalik, ambillah yang terdekat daripada kamu. Itu Rasulullah sudah mendidik anak yang masih di pangku. Ya. Jadi ngomong tentang Allah dari kecil, agar supaya anak kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang kasih dia makan, yang kasih dia rasa damai, yang kasih dia sehat itu Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Jika aku sakit, dia saja yang menyembuhkan aku.
Itu doa Ibrahim, bukan doa ya, pernyataan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran mendidik kita begitu. Maka itu hal-hal yang sederhana, alhamdulillah ada guru-guru yang ngajar anak kita makan bacanya bagaimana ya. Taman kanak-kanak itu penting sekali itu. Itu penting itu anak tahu bahwa yang kasih makan dia itu Allah. Yang kasih dia minum itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih bapak kepada dia itu Allah, yang kasih ibu itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibunya yang mau ketika dia lahirkan, bukan. Allah yang mau. Allah yang amanatkan kepada ibu. Bagaimana kedudukan ibu dalam Al-Quran itu luar biasa. Kalau ibu-ibu baca itu ayat dan faham, ibu-ibu akan menangis. Menangis begitu perhatian Allah kepada ibu-ibu. Bukan main-main. Maka ibu-ibu itu harus mengingatkan anak ini kepada Allah. Kalau tidak berakhlak dan tidak berbudi. Kalau kita ngomong soal akhlak, yang paling penting akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini bahwa manusia itu pasti mati dan kami uji mereka dengan hal-hal yang menurut dia baik, dia senang, dan hal-hal yang buruk. Bisarri wal khair. Kami uji dengan hal-hal yang dia rasa buruk, enggak baik, enggak enak, enggak senang, ya, tidak nyaman. Ya, dengan hal-hal yang menurut dia semuanya baik, semuanya nikmat. Fitnah, itu semuanya fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah dari segi bahasa adalah ujian. Ujian bagi logam mulia. Kalau kita punya emas, ibu-ibu kan punya perhiasan. Di saat-saat tertentu ibu-ibu merasa bahwa perhiasan ibu itu tidak secantik, tidak secemerlang ketika dulu pertama kali beli. Apa yang ibu lakukan? Ibu bawa ke tukang emas. Tukang emas buat apa? Ya, dia bikin pemanasan, dia bakar itu emas kita itu dibakar. Itu fitnah namanya. Pembakaran emas itu untuk memulihkan kembali, untuk menyingkir darinya logam-logam yang menempel di situ, debu-debu atau sesuatu yang ini, setelah kita mengetahui perhiasan yang kita beli itu murni atau tidak, berapa karat dia. Itu tukang emas yang mengujinya itu. Pengujian itu namanya fitnah. Perhatikan Allah menyebut kata-kata ujian 2 kali. Ujian pertama itu umum ya. Kata-kata fitnah untuk mengatakan kamu itu makhluk yang paling spesial. Seperti ibu-ibu suka kepada emas kan? Ya, kenapa suka kepada emas? Lebih suka kepada emas ketimbang perak umpamanya. Apalagi ketimbang tembaga ataupun besi. Yang mahal apa? Emas. Allah mengatakan kamu itu emas. Manusia. Kami uji kamu untuk melihat bobot ya identiti kamu sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan iman yang bagaimana? Iman yang datang dengan sukarela atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Ya. Kemudian ada ayat yang dikatakan apa itu? Itu orang-orang Malaysia, orang Melayu mengatakan ayat 1000 dinar. Ya. Insya Allah pada hafal semua itu. Itu rata-rata orang Melayu hafal itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan untuknya solusi. Tidak ada yang namanya jalan buntu, tidak ada. Bagi hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada namanya jalan buntu. Selama dia bertakwa, pasti Allah berikan dia jalan keluar. Wa man yattaqillaha. Wa man itu kata syarat. Siapa-siapa. Ada syarat, ya, ada akibat daripada persyaratan itu, semacam perjanjian.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, Allah pasti membuat untuknya satu solusi. Wa yarzuqhu, pasti Allah memberikan dia rezeki untuk mengatasi problem itu. Bukan kasih dia duit, kasih dia apa? Rezeki. Rezeki itu bisa teman yang menolong, atau dokter yang tulus yang mengobatinya, atau pelayanan yang baik. Wa yarzuqhu, dan Allah pasti memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datang dari arah yang dia tidak tahu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kita ini tahu persis saya mau dapat duit berapa, itu rezeki dari Allah betul. Tetapi bukan rezeki yang aneh. Yang Allah janjikan rezeki yang aneh, datang dari arah yang tidak jelas bagimu, arah yang halal. Kamu akan heran-heran, rupanya ini dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita latih itu. Kita latih diri kita membayangkan rezeki yang tak terbayangkan. Itu yang jadi harapan kita. Bukan rezeki yang sudah kita ketahui berapa jumlahnya di bank. Bukan. Itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut dijaga dan patut disyukuri. Tetapi Allah ketika memberikan kita rezeki, memang Allah saja yang memberikan kita rezeki, tidak ada duanya. Maka dia akan datang dari sumber-sumber yang dia saja yang ketahui, dari jalan-jalan yang insya Allah diridhoinya dan diberkatinya. Fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Allah pasti mengantarkannya ke tempat tujuannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu ada ukurannya masing-masing. Ya. Jadi kadang-kala kita tidak tahu ukurannya bagaimana. Tetapi Allah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Rezeki kita kalau menurut ulama ya, penghayatan para ulama, rezeki kita itu lebih tahu alamat kita ketimbang kita tahu di mana alamat rezeki kita. Betapa banyak kita mengharapkan rezeki akan kita dapatkan di sini, di tempat ini. Ternyata kita mendapatkannya dari tempat sebelahnya. Betapa sering kita mengalami demikian. Para ulama ya, al-arifin, orang yang menghayati ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi pengalaman menyatakan itu kepada kita sekalian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yada'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu. Jika manusia itu sudah lemah imannya sampai tergeser, bukan berarti dia tidak bertuhan. Dia sudah ganti Tuhannya. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa sesuatu yang menjadi harapannya. Harapan kita yang sejati, harapan kita yang benar adalah pencipta kita, penganugerah kita, pencipta alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, Rabbul Alamin. Ya, tetapi kalau sudah tidak Allah yang dia sembah, Allah bukan harapannya, dia akan berdoa, dia akan menyembah min dunillah, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya baginya dan tidak mampu juga untuk mendatangkan manfaat baginya. Zalika huwa dhalalul ba'id. Itu merupakan kesesatan yang sangat jauh. Sangat jauh ya. Yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ih. Ayat ke-13. Ini ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dia menyembah sesuatu yang bahayanya lebih dekat ketimbang manfaatnya.
La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Penolong yang mengecewakan. Betapa banyak orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala kerana mencari apa-apa yang dia rasa aman dengannya. Rezeki yang banyak, duit yang banyak, kedudukan yang mapan, itu bisa membuat dia berkorban, meninggalkan imannya. Dia berada di tepi jurang keimanan atau tepi jurang api neraka, na'udzubillah. Maka la bi'sal maula, ayat 13 surat Al-Hajj, seburuk-buruknya penolong. Ya. Wala bi'sal ashir, seburuk-buruknya keluarga. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu penolong, Allah itu keluarga. An-nasu iyalullah, umat manusia adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Fa khairuhum li iyalih. Ada hadis Nabi SAW, yang terbaik di antara manusia adalah yang terbaik terhadap keluarga Allah. Hamba Allah itu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Allah menyatakan di sini apa? Siapa yang menjadi harapannya, itu keluarganya, itu penolongnya. Tetapi tidak ada penolong yang setulus Allah Subhanahu wa taala. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Orang yang bersandar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpenolong, tetapi penolong yang akan mengecewakannya. Betapa banyak, ya, ini contoh, ya, di kehidupan duniawi ini, orang yang menjual agamanya untuk dunia orang lain. Betapa banyak, ya, orang yang lebih mengharapkan ridha manusia tertentu. Dia berjuang mati-matian untuk membela orang itu, dan dalam waktu yang sama dia menyaksikan orang itu sangat bertentangan dengan agamanya, bertentangan dengan imannya. Tetapi memang dia dalam kondisi keimanan yang rawan, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tepi tadi. Maka seburuk-buruknya manusia itu apa? Orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Tetapi lebih buruk daripada itu, orang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Na'udzubillah. Itu sesembahannya sebetulnya. Dia sadar atau tidak sadar, tambatan hatinya, gantungan hidupnya kepada orang itu. Allah yang Maha Esa membebaskan manusia dari ketergantungan kepada gantungan-gantungan yang lemah. Tetapi kita diperintahkan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menempelkan ayatul kursi di rumah kita. Baca ayat kursi dengan baik. Allah menyebut dirinya 17 kali di situ. Ayat kursi 17 kali. Allah menyebut bahwa aku pendampingmu, aku pembelamu, aku penolongmu. 17 kali dalam ayat yang begitu relatif tidak panjang sekali. Ya. Allah menyebut siapa dia. Masa kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala? Langit dan bumi ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mampu kasih kamu damai, kamu tentram? Dia wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ya. Allah menjaga bumi dan langit kecil. Masa enggak bisa jaga kamu? Masa enggak bisa memelihara kamu? Enggak bisa memelihara anak kamu?
maka titipkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga keagamanya, buat dia faham itu ayat kursi, baca. Terjemahannya bisa, direnungkan baik-baik. Kenapa seorang non-muslim, Jeffrey Lang umpamanya, Jeffrey Lang yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam, yang meninggalkan agama Katolik, menjadi ateis umur 18 tahun, pakar matematik yang hebat di Amerika Serikat. Kerjanya tidak percaya sama agama, khususnya agama Islam. Kenapa? Karena dia melihat kaum muslimin sangat tergantung kepada agamanya. Diakui orang barat bahwa tidak ada umat yang fanatik kepada agamanya seperti kaum muslimin. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Didikan Islam kepada kita. Kita selalu dididik dari kecil menyebut Allah. Allah, muslimin sejelek-jeleknya muslim, bagaimanapun pasti menyebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ayat yang paling mudah mereka hafal. Ya, itu muslimin. Dia tidak suka sama kaum muslimin. Ada teman yang berikan kepadanya kitab mushaf terjemah. Maka saya suruh bilang sama bapak, baca. Jangan mengatakan saya enggak faham. Baca dulu coba. Masa enggak ada waktu memperhatikan terjemahan Al-Quran. Sudah tidak faham bahasa Quran, disuruh kita dia. Bahasa Quran itu disuruh kita faham, bukan tidak. Tapi Allah cara menyuruhnya lembut sekali. Lembut sekali. Tidak ada yang selembut Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Lembut sekali, lembut. Tapi manusia akan berperasaan. Manusia sudah terdidik untuk menghormati kebaikan. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu yang ada sama kita ini wahyu yang murni, wahyu yang terjaga. Kita umat spesial. Umat spesial. Jeffrey Lang mengatakan apa? Saya baca Al-Quran. Ada teman meninggalkan itu buku sudah lama sekali. Tidak pernah saya perhatikan. Satu ketika tiba-tiba saya ingin Muhammad ngomong apa sih? Dia mengatakan itu Al-Quran karangan Muhammad. Mau ngomong apa Muhammad? Ya. Nanti kita bicarakan tentang Jeffrey Lang itu. Bagaimana menjadi seorang muslim yang luar biasa. Begitu membaca Al-Quran, begitu membaca terjemahannya, begitu dia menghayatinya. Bedanya apa sama kita? Kita sudah sekian lama muslim, baca Quran tidak mau melihat terjemahannya sekalipun. Dia tidak tahu bahasa Arab. Jadi ini karangan Muhammad. Kita tahu ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Saya termasuk kagum kepadanya. Sedemikian dalamnya dia memahaminya. Luar biasa Bapak-bapak. Surat Al-Fatihah saja membuat dia runtuh. Runtuh gitu. Satu kali baca, dilihat begini, ya. Muhammad memuji Tuhannya. Semua kitab suci memuji Tuhan. Biasa itu. Semua. Orang-orang buku agama memuji Tuhan. Tuhan saja yang dia puji. Mana ada Tuhan? Oleh dia dikatakan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Itu semua memuji Allah. Memuji Allah. Faham dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaget dia. Kok Muhammad ajak saya hanya kepada kamu, di mana saja, kapan saja, di mana saja. Iyyaka itu di mana saja, kapan saja. Dia baca mungkin terjemahan bahasa Inggris itu mungkin cara bahasanya lebih luas ketimbang bahasa Melayu mungkin. Ya, iyyaka itu beda sama kepada. Iyyaka na'budu, hanya kepada kamu, ya Allah, kepada kamu dan bukan kepada siapa-siapa. Kami menyembah. Dia bilang, kok saya diajak? Ada apa Muhammad ajak saya ini? Di sini saya kok diajak? Dia larang buku, kok saya diajak-ajak?
Kalau dia memang suka sama Tuhan, udah bilang dia saja. Kenapa kok saya diajak? Iya kami. Lihat kebersamaan, lihat. Yang kita kalau doa bersama dikatakan bid'ah semuanya itu apa? Dan mula kita dididik untuk berdoa sama Allah untuk semua manusia. Dia bilang mengatakan kok saya diajak? Hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Tolong. Saya tidak pernah minta tolong sama Allah. Kenapa saya dibawa di sini? Kenapa Muhammad tahu bahwa saya bakal baca ini? Bukan Muhammad, Allah. Bapak lihat sampai ke situ saja. Dia baca kembali. Dia tutup ini buku Al-Quran. Ini memang Muhammad betul-betul penghayal yang tidak ada duanya. Kemampuannya dia. Tidur dibangun lagi. Dia bilang nggak bisa saya. Sampai habis itu. Bagaimana Al-Fatihah membuat dia jadi terkurung di rumahnya. Berpikir. Memang dia gunakan akalnya. Seorang pakar matematik. Ya. Ilmunya luas. Kecerdasannya luar biasa. Menjadi Muslim. Jadi penyiar Islam. Luar biasa ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita sudah sekian lama menjadi Muslim, kemudian kita masih termasuk ya'budullah ala harfin. Ya, kapan dia senang, kapan dia suka, baru dia ingat Allah. Maka Nabi berpesan kepada kita, ya ta'arrafu ilallahi firraha. Kenalilah Allah ketika kamu gembira, kamu senang, kamu sehat. Ya'rifka fi syiddah. Kau pasti menyaksikan dia tidak pernah meninggalkan kamu sedikit jua pun dimanapun, khususnya ketika kamu susah. Ketika kamu susah, bukan Allah yang menyatakan, hambaku, aku sakit tetapi kau tidak datang menjengukku. Siapa yang sakit itu? Hambanya. Adakah yang berbicara tentang hamba, tentang manusia seperti Allah? Tidak ada hadisun sahih riwayat Imam Bukhari. Kenapa kau tidak datang kepadaku? Ketika aku sakit, ketika aku perlu bantuanmu, kamu tidak ada. Kenapa? Maka orang yang menolong orang lain, ingat bahwa ketika dia datang menjenguk orang itu, dia lihat orang itu ada Allah di sana. Allah lebih dahulu ada di sana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya ketimbang urat nadi yang dia kalau mati dia potong itu. Dia kira dia lebih dekat kepada kematian dia dengan pisau yang dia goreskan ke nadinya. Allah lebih dekat. Allah kalau ingin mematikan seseorang tidak perlu pakai malaikat. Allah hanya menunjukkan sistem, dia mengatur alam semesta saja. Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul tidak perlu sama siapapun. Ya. Ya, saya kira begitu. Ya. Silakan. Ya. Fadhol. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan untuk sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bicara terkait rezeki itu tahu alamat kita, Ustaz. Jadi seringkali ini kita nih tidak bisa memahami itu, Ustaz. Sehingga kita kejar-kejar, Ustaz. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan, menginformasikan ke kita bahwa nggak usah khawatir karena rezeki itu udah tahu alamat kita, gitu, Ustaz. Mohon lebih sedikit dalam, Ustaz, penjelasannya biar kita paham, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata, mendabatin. Makhluk yang melata itu lebih lamban ketika dia jalan. Ya. Di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab. Jadi rezeki itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah Subhanahu wa taala Rahmanud Dunya. Rahmanud Dunya, tidak ada makhluk yang hidup di dunia kecuali mendapat rahmat Allah. Dan rahmat itu rezeki. Ya. Rahmat itu rezeki. Jangan dikira itu malaikat tak makan, tak minum. Jangan dikira malaikat tidak bernafas kayak kita. Dia makan, dia minum. Tapi rezekinya zikir. Kalau kita tidak, rezeki kita juga zikir juga masuk. Ya, zikir. Ya. Bergerak. Maka dikatakan apa? Al-harakah barakah. Bergerak itu, ya. Al-harakah itu ada kata-kata begitu. Barakah, yang mendatangkan keberkatan itu kita bergerak. Wa ma min dabatin, ini menunjukkan apa? Bahwa makhluk dabah itu makhluk bergerak. Betul ada makhluk yang tidak bisa bergerak, lain soal. Kerana pembawaannya tidak bisa bergerak. Itu Allah kasih dia rezeki, betul. Tapi kalau dia masih bisa bergerak, dia harus bergerak. Maka Allah berkata kepada Maryam, "Khuzi ilaika jiz'in nakhlah." Wahai Maryam, kau goyang itu daun kurma, pelepah kurma. Siti Maryam memerlukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah hidupkan untuk Maryam alaihissalam. Itu keramat Maryam. Allah kasih dia rezeki. Di tempat yang sepi dia menjauhkan diri, melahirkan putranya. Ya. Siapa yang percaya bahawa dia bakal punya anak langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada manusia yang menjamahnya. Tidak ada laki-laki yang menyentuhnya, bagaimana bisa hamil? Datang kepadanya Jibril, kita tahu kan ceritanya begitu. Tetapi ketika dia mau melahirkan, dia menyendiri itu. Dari mana dia makan? Jadi jangan anda tidak mau bergerak. Ya. Bergerak itu adalah usaha manusiawi. Tetap saja Allah yang kasih rezeki. Maka betapa sering kita bergerak ke arah tertentu, rezekinya bukan di sana, tetapi di tempat lain. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita salah. Buktinya Allah perintahkan Maryam sudah tersedia, ya. Allah sudah memunculkan pohon kurma yang berbuah, ya. Allah suruh dia goyang itu daun. Bayangkan seorang perempuan melahirkan, ya, dan tidak punya pengalaman sebelumnya melahirkan anak. Bagaimana dia disuruh oleh Allah untuk menggoyangkan daun pelepah kurma? Siapa yang kuat menggoyang pelepah kurma itu? Siapa? Begitu dia menggoyangkan, itu bisa sekuat apapun, tidak ada orang yang begitu. Allah masih suruh Maryam begitu. Khuzi ilaika bijiz'in nakhlati tusaqit alaihi rutaban janiyya. Akan berjatuhan itu kurma-kurma mengkal itu, rutab. Itu paling bergizi untuk makan seorang ibu yang baru melahirkannya. Tidak ada makanan seperti itu. Jatuh sama dia. Dia bilang akan dia berjatuhan, tapi kamu goyang. Kalau memang pas tangannya bisa pegang, itu yang dia bisa lakukan, dia goyang, dia jatuh. Jadi memang disuruh kita bergerak memang. Dan gerak ini dapat pahala, dapat derajat. Tapi orang yang tidak bisa bergerak lain lagi. Nanti ada saudara yang bawakan dia rezeki. Ya, itu siapa yang suruh ke sana? Allah. Maka orang yang cepat-cepat menolong orang lain itu, dia harus tahu bahawa yang mendorong dia, yang menggiring dia itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu semuanya. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran apa? Ya,
Lihat itu burung-burung, dia terbang pagi, dia pulang sore, itu bawa makanan ke si anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, pasti kita dapat rezeki kita. Tawakal di sini bukan tanpa usaha. Maka perhatikan ayat Al-Quran ketika menyebut kata-kata tawakal, sebelumnya ada kata-kata usaha. Semua itu usaha. Usaha juga rezeki Allah. Kalau kita tidak mau usaha sama sekali, salah juga. Jangan kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita malas, ya harus ada usaha. Ya. Tetapi kenapa Allah katakan begitu? Supaya kita jangan anggap bahwa rezeki usaha kita itu segala-galanya. Pertama. Kedua, supaya kita buat program dalam hidup ini. Jangan program kita apa? Kerja. Semuanya. Kapan kita jadi hamba yang beribadah? Kapan jadi hamba yang senang? Allah enggak mau begitu. Allah mau kita hidup dan kita senang. Kita tahu bahwa Allah yang kasih kita rezeki. Maka cara kerjanya harus terukur. Betapa banyak ya anak kerjanya luar biasa sampai lupa orang tuanya. Orang tuanya panggil pulang, tidak mau dia pulang, tidak ada waktu. Karena ada hubungan bisnisnya luar biasa. Dia tidak tahu ketika ibunya panggil itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Allah. Tidak boleh begitu. Oleh kerana itu kita ngaji, kita belajar. Jangan pernah menganggap bahwa belajar itu menghambat rezeki kita. Tidak ada. Orang yang belajar itu ada rezeki spesial loh. Beda. Orang yang menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu mengenal Allah, ada rezekinya. Ada rezekinya. Saya punya pesantren. Itu dari sama saya semua datang rezekinya. Bukan lagi Allah kasih dia saja, kasih saya juga sama-sama dia. Iya. Iya. Dari mana dapat itu? Iya. Tidak ada memang. Memang kita usaha juga, usaha mau pakai apa mau? Saya seorang guru kok, dari dulu guru sampai sekarang guru dan akan jadi guru terus. Alhamdulillah, insya-Allah taala. Iya. Ya. Dari mana? Makan, pulang pada gemuk-gemuk semua. Subhanallah. Iya, iya. Sebetulnya saya yang membantu murid saya, murid saya yang membantu saya. Kayaknya dia yang bantu saya. Subhanallah. Kenapa subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Tak ada. Ya. Jadi jangan sampai kita ketika jadi guru, ustaz-ustaz itu ya kecil hati. Tak ada. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut tadi, setiap bernyawa akan merasakan. Ada yang bilang itu bukan yang merasakan, pasti akan mengalami kematian. Tapi tadi Ustaz memang benar di terjemahan di Al-Quran ini merasakan itu Ustaz. Ada tanda sakit itu juga bagian dari kematian Ustaz. Terima kasih. Iya memang. Kalau orang tidak pernah ingat mati, begitu sakit dia harus ingat mati. Maka sakit itu baik, membuat kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi kalau kita sudah sakit juga masih tidak ingat sama Allah, sudah keterlaluan itu. Ya. Zaka yaduk, zuk, rasain ini, zuk ini. Zak ini memang itu manusia itu zuk itu penting, rasa itu penting bapak-bapak. Orang tidak berperasaan, betul itu. Jadi kalau orang sudah tidak berperasaan, itu za'iq itu sudah merasakan. Zaka yazuku wa huwa za'iqun. Orangnya yang merasakan itu namanya za'iq. Memang kalau bahkan saya menerjemahkan itu makanya ketika kita mengapa kita menghayati Allah, ya. Maka dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
Luar biasa itu Bapak. Bahwa kamu ini saya uji kamu untuk apa? Melihat sejauh mana kemurnian kamu. Murni enggak jadi hamba Allah. Jadi memang itu kenikmatan juga demikian. Betapa banyak kenikmatan itu membuat kita lupa sama Allah. Lupa, semuanya kerja. Ya. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat, salam dan barakatmu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasihmu Muhammad dan keluarga beliau yang engkau sucikan, dan sahabat-sahabat beliau yang engkau muliakan. Ya Allah Tuhan kami, dengan iman yang kami ikrarkan kepada engkau ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami datang kepadamu ya Allah, memohon perlindunganmu dari dosa-dosa yang kami lakukan. Kami memohon darimu ya Allah untuk menjaga kehormatan kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Engkau memerintahkan hamba-hambamu untuk menjaga kehormatan sesama. Tidak ada yang mampu menjaga kehormatan kami semua ya Allah, secara pribadi dan sebagai keluarga dan sebagai umat dan sebagai bangsa. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, dan janganlah engkau wafatkan kami ya Allah kecuali dalam keadaan baik. Engkau catat kami dalam golongan hamba-hambamu yang banyak berbuat baik di kehidupan duniawi ini. Ya Allah, engkau menjanjikan kami dengan aneka ragam kebesaran, kemuliaan dan kesucian lewat wahyu-wahyumu ya Allah, lewat penyampaian para nabi-nabi utusanmu ya Allah. Kami memohon itu semuanya darimu ya Allah, bukan atas dasar kami berhak mendapatkannya, tetapi rahmatmu ya Allah berhak untuk mencakupi kami ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang kagum kepadamu, cinta kepadamu, mendahulukanmu ya Allah dari atas segala-galanya. Ya Allah, kami tidak mencintai nabimu kecuali kerana engkau. Maka jadikanlah cinta kami kepada beliau cinta yang murni ya Allah, cinta yang tulus seperti ketulusan beliau kepada kami semuanya. Ya Allah Tuhan kami, kepada engkau kami berlindung ya Allah dari bahaya corona dan segala sesuatu yang berkaitan dengan corona ya Allah. Corona membawa banyak malapetaka dalam kehidupan ini. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Ya Allah, maksif anna corona, fa innahu la yaksifu anna corona ghairuk. Tidak ada ya Allah yang mencabut penyakit ini, pandemi ini. Tidak ada ya Allah menghilangkannya kecuali engkau jua. Engkau yang mengatakan begitu.
Maka jadikanlah tambatan hati kami kepadamu. Jadikanlah usaha-usaha kami, ya Allah, usaha yang tujuannya tulus. Siapa-siapa yang tulus kepada kami, ya Allah, berikan kepadanya derajat, berikan kepadanya pemeliharaan khusus, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah, maksif anna corona, fa innahu la yaksifu anna corona ghairuk. Allahumma la taqilna ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Allah, jangan serahkan kami kepada siapapun dari hamba-Mu, siapapun dia, apapun dia, ya Allah. Kami ingin Engkau sendiri yang menangani, ya Allah, dengan kelembutan-Mu dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Jangan sibukkan kami terus-menerus dengan ini, ya Allah. Sibukkanlah kami dengan ibadah yang lebih kami fokus. Kami ingin memperhatikan Al-Quran dengan perhatian yang lebih dalam, ya Allah. Corona mengganggu kami, ya Allah, mengganggu kemampuan kami untuk mengaji, ya Allah, mengganggu kemampuan kami untuk mengajar, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kepada Engkau kami mengadu. Kami mengaku bahwa itu kesalahan kami, keburukan kami. Kami patut untuk mengalami ujian itu. Namun kami memohon, ya Allah, kelembutan-Mu, ya Allah, pemaafan-Mu. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Engkau yang mengajarkan kami doa ini, ya Allah. Nabi kami berpesan kepada kami, minta sehat, minta afiat adalah permintaan sesudah minta yakin. Berikan kepada kami yakin kepada Engkau, ya Allah. Yakin kepadamu, ya Allah. Yakin kepadamu, ya Allah. Yakin sebagaimana kami menyaksikan api neraka, sebagaimana kami menyaksikan surga nanti, ya Allah. Jadikanlah kami yakin, kami lebih yakin kepadamu ketimbang apapun dalam kehidupan ini. Engkau harapan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.